Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang flokulasi dan deflokulasi. Flokulasi dan deflokulasi mempunyai beberapa perbedaan. Untuk flokulasi sendiri, partikel-partikelnya cenderung bergabung dan membentuk agregat-agregat kecil. Sedangkan untuk yang deflokulasi, partikel-partikelnya tersebar dengan rata di cairan pendispersi. Beberapa perbedaan lain, kalau untuk flokulasi dia akan sangat cepat membentuk sedimen, sedangkan untuk deflokulasi dia membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk sedimen. Tetapi sekalinya membentuk sedimen akan sangat sulit untuk terdispersi kembali. Selain itu, larutan flokulasi dia lebih jernih dibandingkan yang deflokulasi. Dan bioavailabilitas untuk yang flokulasi lebih rendah dibandingkan yang deflokulasi. Dapat dilihat dari gambar di samping bagaimana sedimen yang terbentuk. Adapun contoh sediaan di pasaran yang dapat mengalami hal ini adalah suspensi seperti pada gambar. Oleh karena itu, apabila ingin mengonsumsinya sebaiknya dikocok terlebih dahulu agar rata dosisnya. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas adalah tahanan untuk mengalir. Pernahkah kamu melihat air yang dituangkan ke dalam wadah? Coba bandingkan dengan madu yang dituangkan ke dalam wadah. Tentu hal ini berbeda karena madu mempunyai daya alir yang rendah karena tahanan yang besar. Viskositas berhubungan dengan shearing stress dan rate of shear. Shearing stress adalah tegangan geser dan rate of shear adalah perubahan laju alir. Apabila suatu zat yang dilambangkan dengan garis biru ini berpindah atau mengalir, maka dia akan membentuk sudut theta. Dari beberapa persamaan ini akan dapat ditentukan nilai shearing stress dan rate of shear. Dari shearing stress dan rate of shear dapat ditentukan nilai viskositas dengan cara membagi shearing stress bahagi rate of shear dengan hasil satuan Pascal second. Viskositas berhubungan dengan reologi. Reologi adalah sifat alir. Reologi ini pada umumnya terbagi atas dua, golongan Newtonian dan non-Newtonian. Yang Newtonian mengikuti hukum Newton, sedangkan yang non-Newtonian tidak mengikuti hukum Newton. Adapun hukum Newton itu sendiri berbunyi bahwa semakin tinggi shearing stress maka akan semakin tinggi juga rate of shear. Tapi pada dasarnya tidak semua mengikuti aliran ini. Aliran non-Newtonian pertama adalah plastis. Plastis terjadi karena adanya molekul-molekul yang ada pada suatu sediaan saling terikat dengan ikatan yang lemah atau ikatan van der Waals, sehingga dibutuhkan beberapa banyak gaya untuk dapat merubah molekul-molekul tersebut sehingga dapat bergerak mengikuti hukum Newton. Seperti dapat dilihat di gambar yang ditunjukkan oleh grafik plastis. Selanjutnya adalah pseudoplastis. Pseudoplastis ini juga memerlukan gaya yang besar agar partikel-partikelnya dapat bergerak atau dapat terdispersi kembali. Semakin besar shearing stress-nya, maka akan membuat viskositas suatu cairan itu semakin menurun atau disebut dengan shear thinning system. Dan yang terakhir adalah aliran dilatan. Aliran dilatan tidak membutuhkan gaya yang besar agar partikel-partikelnya dapat bergerak. Semakin tinggi shearing stress maka akan meningkatkan viskositas suatu sediaan, disebut dengan shear thickening system. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.